Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 6 Maret 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya pengantara antara kami dengan Engkau, ya Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, tidak hanya mengakui bahwa Yesus satu-satunya juru selamat kami, tetapi mati bagi diri dan Kristus yang hidup. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Moga Marpaung. Kepada Saudara Moga, kami persilahkan. Terima kasih dan selamat pagi. Bacaan renungan kita pada pagi hari ini, 6 Maret tahun 2026, berjudul Kristus satu-satunya juru selamat. Ayat inti kita terdapat dalam Kolose 1 ayat 13 dan 14 yang berbunyi, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Siapapun engkau dan bagaimanapun kehidupanmu sebelumnya, keselamatan hanya dapat diperoleh melalui jalan yang telah ditetapkan Allah. Engkau harus bertobat. Engkau harus jatuh tak berdaya di atas batu, yaitu Kristus Yesus. Engkau harus merasakan kebutuhan akan seorang tabib dan satu-satunya obat bagi dosa, yaitu darah Kristus. Obat ini hanya dapat diperoleh melalui pertobatan kepada Allah dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Darah Kristus hanya bermanfaat bagi mereka yang sungguh-sungguh merasakan kebutuhan akan kuasa penyuciannya. Betapa besar kasih dan kerendahan hati Kristus, bahwa ketika kita tidak memiliki hak atas belas kasihan ilahi, Kristus rela menanggung penebusan kita. Namun, Tabib Agung kita menuntut penyerahan tanpa syarat dari setiap jiwa. Kita tidak boleh mengatur diri kita sendiri. Kristus harus sepenuhnya mengendalikan kehendak dan tindakan kita. Kita mungkin membanggakan diri bahwa karakter moral kita sudah benar dan kita tidak perlu merendahkan diri di hadapan Allah, seperti orang berdosa pada umumnya. Tetapi kita harus rela masuk ke dalam hidup dengan cara yang sama seperti orang yang paling berdosa. Kita harus menanggalkan kebenaran kita sendiri dan memohon agar kebenaran Kristus diperhitungkan bagi kita. Kita harus bergantung sepenuhnya pada Kristus untuk kekuatan kita. Diri harus mati. Kita harus mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal dari kekayaan kasih karunia ilahi. Biarlah ini menjadi bahasa hati kita. Bukan kepada kami, ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Mazmur 115 ayatnya yang ke-1. Iman yang sejati diikuti oleh kasih, dan kasih menghasilkan ketaatan. Semua kuasa dan nafsu orang yang bertobat ditundukkan di bawah kendali Kristus. Rohnya adalah kuasa pembaharuan, yang mengubah semua orang yang mau menerimanya menjadi serupa dengan gambar ilahi. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. 1 Yohanes 3 ayatnya yang ke-9. Ia sadar bahwa dirinya telah ditebus oleh darah Kristus dan terikat oleh janji yang paling kudus untuk memuliakan Allah dalam tubuh dan roh, yang adalah milik Allah. Kasih akan dosa dan kasih akan diri sendiri ditaklukkan dalam dirinya. Setiap hari ia bertanya, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Mazmur 116 ayatnya yang ke-12. Tuhan,
Apa yang engkau kehendaki untuk kulakukan? Sekian bacaan renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalainan saudara, moga Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6 yang berbunyi, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya, hanya ada satu jalan kepada Bapa, yaitu anaknya. Itu sebabnya hanya ada satu tangga dalam mimpi Yakub, dan tangga itu adalah Yesus. Steps to Christ halaman 19 paragraf 2 berkata, tangga mistik dalam mimpinya melambangkan Yesus, satu-satunya jalur komunikasi antara Allah dan manusia. Yesaya 59 ayat 2 berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Oleh karena dosa, manusia terputus dari Bapa. Namun Bapa sediakan satu jalan untuk kita dapat terhubung kembali dengan Bapa, yaitu anaknya Bapa, Yesus Kristus. Sebab hanya Yesus satu-satunya makhluk ilahi yang telah menjadi manusia. Karenanya, Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald tanggal 18 Februari tahun 1860 paragraf 12. Dengan lengan manusiawinya, Yesus merangkul umat manusia, dan dengan lengan ilahinya, ia menggenggam tahta yang maha kuasa, menghubungkan manusia dengan Allah dan bumi dengan sorga. Inilah kebenaran vital yang harus dipahami oleh umat-umat Allah, sebab inilah dasar kebenaran bahwa Yesus satu-satunya juru selamat kita. Yesuslah jalan, Yesuslah tangga, dan Yesuslah yang punya lengan manusia dan lengan ilahi. Hanya Yesus. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Selected Messages, buku pertama, halaman 365, paragraf 3. Ketika orang berdosa melihat hukum, kesalahannya menjadi jelas baginya, dan ditekan ke dalam hati nuraninya, dan dia dihukum. Satu-satunya penghiburan dan harapannya ditemukan dalam memandang salib Kalvari. Saat ia berpegang teguh pada janji-janji itu, mempercayai firman Allah, kelegaan dan kedamaian datang ke jiwanya. Ia berseru, Tuhan, Engkau telah berjanji untuk menyelamatkan semua orang yang datang kepadamu dalam nama anak-Mu. Aku adalah jiwa yang tersesat, tak berdaya, dan tanpa harapan. Tuhan, selamatkanlah aku, atau aku akan binasa. Imannya berpegang teguh pada Kristus, dan ia dibenarkan di hadapan Allah. Itu sebabnya renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 73 paragraf 2. Siapapun engkau dan bagaimanapun kehidupanmu sebelumnya, keselamatan hanya dapat diperoleh melalui jalan yang telah ditetapkan Allah. Engkau harus bertobat, engkau harus jatuh tak berdaya di atas batu, yaitu Yesus Kristus. Engkau harus merasakan kebutuhan akan seorang tabib, dan satu-satunya obat bagi dosa, yaitu darah Kristus. Obat ini hanya dapat diperoleh melalui pertobatan kepada Allah dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Darah Kristus hanya bermanfaat bagi mereka yang sungguh-sungguh merasakan kebutuhan akan kuasa penyuciannya. Betapa besar kasih dan kerendahan hati Kristus, bahwa ketika kita tidak memiliki hak atas belas kasihan ilahi, Kristus rela menanggung penebusan kita. Itu sebabnya hanya Yesus satu-satunya juru selamat kita. Dan satu hal yang penting sekali kita pahami, Selected Messages buku pertama halaman 366 paragraf 1. Namun, meskipun Allah dapat adil dan tetap membenarkan orang berdosa melalui jasa Kristus, tidak seorang pun dapat menutupi jiwanya dengan jubah kebenaran Kristus sambil melakukan dosa-dosa yang diketahui atau mengabaikan kewajiban-kewajiban yang diketahui. Allah menuntut penyerahan hati sepenuhnya sebelum pembenaran dapat terjadi. Dan agar manusia dapat mempertahankan pembenaran, harus ada penurutan yang terus-menerus, melalui iman yang aktif dan hidup yang bekerja, melalui kasih dan menyucikan jiwa. Mengapa hal ini penting sekali dipahami? Sebab percaya
Yesus satu-satunya juru selamat kita tidak cukup dalam perkataan. Percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita, maka itu harus muncul dari hati yang sepenuhnya berserah kepada Allah. Percaya bahwa pembenaran hanya dapat terjadi dengan menerima Kristus dalam hati. Maka diri yang mati, Kristus yang hidup. Berserah penuh dan menurut penuh pada Yesus. Renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 73 paragraf 4. Kita harus menanggalkan kebenaran kita sendiri dan memohon agar kebenaran Kristus diperhitungkan bagi kita. Kita harus bergantung sepenuhnya pada Kristus untuk kekuatan kita. Diri harus mati. Kita harus mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki berasal dari kekayaan kasih karunia ilahi. Biarlah ini menjadi bahasa hati kita, bukan kepada kami, ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setiamu. Mazmur 115 ayat 1. Percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita, maka bukan diri lagi yang diandalkan, tapi Yesus. Diri mati, Yesus yang hidup. Oleh sebab itu, Paulus berkata tentang salib dan Yesus dalam Galatia 2 ayat 19 dan 20. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Inilah hasil dari percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita. Bagaimana Yesus hidup di dalam kita? Oleh kehadiran Roh-Nya. Itu sebabnya renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 73 paragraf 5. Semua kuasa dan nafsu orang yang bertobat ditundukkan di bawah kendali Kristus. Roh-Nya, yaitu Roh-Nya Kristus, adalah kuasa pembaharuan yang mengubah semua orang yang mau menerimanya menjadi serupa dengan gambar ilahi. Kiranya ini menjadi sukacita dan pertobatan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini, bahwa percaya Yesus adalah satu-satunya juru selamat, bukan sekedar perkataan. Tapi penting bagi hati kami untuk berserah penuh. Percaya oleh iman, dialah juru selamat kami. Dan dengan sendirinya, bukan diri lagi yang diandalkan, tapi Kristus. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima rohnya Kristus, maka diri kami mati, dan Yesus yang hidup dalam diri kami. Maka kebenarannya dipakaikan kepada kami, karakternya ditanamkan bagi kami diubahkan, lahir kembali, menjadi manusia baru. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.